Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abnan Amin, PMR Madya SMP Al-Furqan Ambal Kebumen. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kerjasama. Kerjasama adalah bekerja sama untuk melakukan tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama yaitu: 1. Mempererat tali silaturahmi, mempersingkat waktu pengerjaan dari apa yang kita ingin kerjakan untuk bekerja sama. Dan ada pula faktor yang menghambat kerjasama, yaitu 1. Bersifat egois, 2. Mau menangnya sendiri, 3. Sikap saling mencurigai. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan sifat yang mendukung terjadinya kerjasama, yaitu 1. Bersifat terbuka, ada yang menjadi koordinator, kemudian kita harus bersifat saling menghargai kelebihan dan kekurangan. Nah, contohnya saja, jika kita diamanahi oleh ibu guru untuk melaksanakan tugas kelompok, kita harus pertama yaitu menentukan siapa yang ingin menjadi koordinator. 2. Kita harus membagi tugas sesama anggota kelompok. Kemudian kita mengerjakan tugas itu secara bersama dan mencapai tujuan yang akan kita tentukan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam alhamdulillah. Perkenalkan, saya Muhammad Rasulullah Jasapa dari Pagala SMP ITN Al-Furqan Ambal Kebumen. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam kerjasama itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu: 1. Kita bisa mempersingkat waktu. Yang kedua, kita akrab dengan Tuhan. Nah, dalam kerjasama itu pasti ada penghambat. 1. Keras kepala. 2. Mau menanya sendiri. 3. Tidak ada yang mau jadi koordinator. Makanya kita harus menerapkan pendukungan kerjasama, yaitu hati terbuka, harus ada yang mau menjadi koordinator. Nah, contohnya itu, jika kita hidup di lingkungan masyarakat, kita mengikuti kerja bakti, itu harus ada yang menjadi koordinator. Nah, koordinatornya itu kepala desa. Kepala desa itu harus membagi seluruh anggota untuk bekerja sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah dari unit PMR Madya SMP ITN Al-Furqan Ambal Kebumen. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Jadi, kerjasama harus dilakukan secara bersama, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ada faktor pendukung kerjasama. Jika 1. Masing-masing dapat menghargai kelebihan dan kekurangan yang ada. 2. Tahu apa ditujukannya kerjasama. 3. Terbuka. 4. Ada yang mau menjadi koordinator. Dan ada pun faktor penghambat kerjasama. Jika 1. Tidak mau bertanggung jawab. 2. Egois. 3. Curiga atau suka mencurigai. Dan yang keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama bekerja. Tentu berbeda kerjasama dengan sama-sama bekerja. Kerjasama adalah mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama antara satu dengan yang lain. Sementara sama-sama kerja adalah pekerjaan individu yang dilakukan sama-sama tetapi tidak bersama-sama. Contoh kerjasama yang baik. Misalkan kita akan membersihkan ruangan dalam kelas. Hal yang dilakukan pertama adalah membentuk kelompok.
Kedua, menentukan siapa yang menjadi koordinator. Ketiga, pembagian tugas. Dan yang terakhir, pelaksanaan. Sebagai koordinator, ia harus mengawasi teman-temannya dalam melakukan tugasnya. Dan jika masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, maka kelas pun akan menjadi bersih dan rapi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Arek Setia Purnama Zabir dari unit SMP IT Al-Furqan Ambal. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama yaitu mengembangkan tingkat pemikiran yang lebih tinggi, keterampilan berkomunikasi yang penting. Manfaat kerjasama yaitu menyelesaikan tugas dengan cepat dan kita juga akrab sesama teman. Faktor penghambat kerjasama yaitu tidak tanggung jawab dan bersikap egois, keras kepala. Faktor pendukung kerjasama yaitu satu, kita harus saling menghargai dan saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing teman kita, dan kita harus saling sama-sama memahami tentang kerjasama. Contoh kerjasama yang baik yaitu kita harus bertukar pikiran bersama kelompok atau perorangan. Tidak mencela atau merendahkan teman-teman kita. Itu adalah kerjasama yang baik. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palmerah. Perkenalkan, saya Lela Rahma Setiati Sahar dari PMR Madya Unit SMP IT Al-Furqan Ambal. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang tujuannya untuk mendapatkan hasil tertentu. Ada juga tujuan kerjasama antara lain untuk meningkatkan pemikiran dan juga untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan bakat, dan juga untuk melatih kita agar percaya diri. Ada juga manfaat kerjasama, yaitu hal yang susah menjadi mudah, dan juga kita jadi kenal sama orang-orang atau mempererat persahabatan. Ada juga hal yang aslinya itu lama buat selesai menjadi mudah selesai akibat kerjasama. Ada juga bagaimana cara kerjasama yang baik agar tidak terjadi perpecahan, yaitu kita tidak boleh egois. Jadi kita nggak boleh nurutin sama pemikiran kita, tapi kita juga harus memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wardatun Nafisa Leohube, biasa dipanggil Farah. Saya dari PMR Madya Unit SMP IT Al-Furqan Ambal. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama-sama. Tujuan kerjasama adalah mengerjakan pekerjaan yang awalnya berat menjadi ringan. Faktor mendukung kerjasama adalah yang pertama, sama-sama saling mengenal. Yang kedua, paham tentang kerjasama. Yang ketiga, mau menjadi koordinator. Faktor yang tidak mendukung kerjasama adalah yang pertama, saling mencurigai. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab.
Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Nadia Nonasari. Saya dari PMM Nadia SMP ITA Al-Furqan Ambal. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian, tujuan, manfaat, penghambat, pendukung, serta contoh kerjasama yang baik dan benar. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama yaitu bekerja dengan kelompok lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya yaitu untuk membuat kita lebih percaya diri lagi, untuk membuat kita lebih senang dengan teman, dan untuk untuk membuat kita lebih ceria. Dan ada pula manfaatnya. Manfaatnya yaitu untuk membuat tugas lebih cepat selesai dan untuk mengakrabkan kita dengan teman-teman. Dan ada pula faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya yaitu agar supaya kita terbuka dengan teman, mengetahui perasaan teman, dan mengetahui apa yang teman inginkan. Faktor penghambatnya yaitu kita merasa lebih egois dan merasa tidak tanggung jawab. Contohnya yaitu dinamika kelompok dan struktur kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hadiza Faras Aulia dari PMR Madya Unit SMP IT Al-Furqan Ambal, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, manfaat kerjasama, faktor pendukung kerjasama, faktor penghambat kerjasama, dan contoh kerjasama yang baik. Pertama, apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah bekerja sama untuk mendapatkan suatu tujuan bersama. Tujuan kerjasama yang pertama, mempermudah pekerjaan yang awalnya susah menjadi mudah, yang awalnya berat menjadi ringan, dan menumbuhkan sifat religius, empati, dan simpati. Manfaat kerjasama yang pertama, kita dapat lebih akrab dengan teman-teman, dan yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa komunikasinya lebih bekerja. Dan faktor pendorong kerjasama yang pertama, mereka sama-sama bisa menghargai dan menghormati antara lain. Yang kedua, memiliki sifat bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dapat menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Faktor menghambat kerjasama yaitu yang pertama, mereka mempunyai sifat keras kepala dan egois. Yang kedua, adanya rasa tidak bisa menghormati dan menghargai. Dan yang ketiga, tidak bisa membedakan antara bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan yang terakhir, contoh kerjasama yang baik adalah dia berani berpendapat, berani juga mengambil keputusan dengan lapang dada, dan dia dapat menasihati temannya untuk berbuat kebaikan. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya dan untuk pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amalia dari unit PMR Madya SMP ITA Al-Furqan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kerjasama. Kerjasama adalah bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Kerjasama memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, membuat pekerjaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga, menjadikan kita lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Kerjasama juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan tingkat pemikiran. Yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga adalah keterampilan komunikasi yang penting. Kerjasama memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya yaitu egois, mau menang sendiri, keras kepala, tidak bertanggung jawab, dan yang terakhir tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Faktor pendukungnya adalah yang pertama, masing-masing pihak saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, bisa mengerti tentang tujuan kerjasama. Dan yang ketiga, mau bertanggung jawab. Dan yang keempat, ada yang mau menjadi koordinator. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palang Merah. Saya Pranawa Wasita Irawati dari unit PMR Madya SMP Ital Furqon Ambal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ada pula tujuan kerjasama. Yang pertama, mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, melatih diri untuk berpikir kritis. Ada pula manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan sikap persatuan. Ada pula faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adalah masing-masing pihak sama-sama mengerti tentang tujuan kerjasama. Yang kedua, ada yang mau menjadi koordinator. Yang ketiga, saling terbuka sesama pihak. Yang keempat adalah masing-masing pihak saling menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada pula faktor penghambat. Yang pertama, adanya sifat keras kepala, ingin menang sendiri, dan egois. Yang kedua, adanya rasa tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, adanya yang mencurigai atau curiga. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palang Merah.